Selamat datang di Tanoniha, sebuah pulau yang dikelilingi aura misteri dan penuh legenda. Tanah para pendekar sejati. Sebuah museum hidup yang menyimpan warisan megalitik yang unik di dunia. Dan tersembunyi keahlian seni yang sangat mengagumkan. Inilah arah dari Pulau Nias. Selamat pagi. Ini kita berada di Desa Bau Mataluwo, salah satu desa wisata yang cukup dikenal di Indonesia ataupun di dunia. Beginilah suasana pagi hari. Belum ada yang keluar rumah. Ini kabut tebal, diselimuti kabut karena ini berada di ketinggian. Ini saya sengaja datang pagi-pagi. Tadinya mau bermalam di sini, cuman karena semalam hujan deras, akhirnya kita nggak jadi kesini. Kita kesini pagi-pagi. Ini suasananya sangat tenang, terus syahdu, dan sekarang kita menunggu kabut tipis keluar karena ini masih berselimut kabut banget. Ini masih lampu-lampu masih menyala, mungkin masih pada tidur sebagian orang, sebagiannya lagi sudah bersiap untuk berjuang untuk hari ini. Selamat pagi dari Desa Bau Mataluwo. Di puncak perbukitan Pulau Nias, Sumatera Utara, terdapat sebuah desa yang memancarkan keagungan dan kekayaan budaya leluhur, Desa Adat Bau Mataluwo. Desa ini disebut sebagai Bukit Matahari, menggambarkan letaknya yang berada di atas bukit, menghadap langsung ke arah matahari terbit. Sebuah tempat di mana waktu seakan berhenti, membiarkan tradisi dan sejarah yang kaya tetap hidup di setiap sudut desa. Bau Mataluwo berada di atas bukit dengan ketinggian 324 mdpl. Diperkirakan desa ini telah ada sejak abad ke-18 dan masih tetap terjaga hingga saat ini. Bau Mataluwo bukan sekedar sebuah desa, tetapi sebuah museum hidup yang menyimpan warisan megalitik yang unik di dunia. Desa ini dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Nias yang masih menjaga tradisi leluhur hingga saat ini. Ketika memasuki desa, kita akan disambut oleh barisan rumah adat hunian masyarakat Nias, dikenal dengan nama Omohada. Juga terdapat rumah yang terbesar dan paling megah, namanya Omonivolasara. Suasana desa begitu damai dan syahdu, seolah-olah waktu berjalan lebih lambat di sini. Saya datang pagi hari saat kabut tebal masih menyelimuti desa, menambah kesan mistis dan menenangkan. Demi teman-teman arah Indonesia, kita jadi morning person hari ini. Biasanya bangun jam berapa? Minimal jam 11. Maksimal jam 1 sih. Hari ini jam berapa? Jam 5, jam 6. Jam 6. Masih gelap, orang belum bangun, kita udah di sini. Jadi tim arah Indonesia mecahin rekor visitor paling cepat di Bau Mataluwo. Ada lawan kah? Masyarakat di sini dengan bangga menyebut diri mereka sebagai Ononiha. Di tengah keheningan pagi, hanya terdengar langkah-langkah pelan warga yang mulai beraktivitas. Beberapa orang terlihat menimba air dari bak penampungan air yang terus mengalir. Suara ember yang bersentuhan dengan air menciptakan harmoni dengan suasana pagi. Tak jauh dari sana, sekeluarga sedang mencuci pakaian di depan rumah mereka, saling bercanda riang. Sementara yang lain tampak bersiap menggembalakan babi, hewan ternak yang penting bagi kehidupan mereka. Aktivitas setiap hari Bau Mataluwo itu salah satunya ada yang datang berkebun, kemudian ada yang sekolah, kemudian nampung air, terus kasih makan ternak, nyuci kain, kemudian ada yang memahat, kemudian aktivitas kepemerintahan juga. Paling itu aja beberapa aktivitas paginya. Ada satu hal yang menarik perhatian saya di desa ini. Ada sebuah kebiasaan unik yang menunjukkan betapa kuatnya penghormatan terhadap adat. Mesin sepeda motor yang melintasi desa tak boleh dihidupkan. Motor harus didorong mengikuti kesepakatan adat yang telah lama dipatuhi oleh seluruh penduduk. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketenangan dan kesucian desa.
sebuah tradisi yang dengan bangga tetap dipertahankan hingga hari ini. Bau Mataluo bukan sekedar sebuah desa. Ia adalah simbol kedamaian dan penghormatan terhadap alam dan leluhur. Di sini saya merasakan kehangatan dan kekuatan budaya yang masih sangat hidup, meski dunia di luar terus berubah. Di balik keheningan dan kedamaian desa, tersembunyi keahlian seni yang mengagumkan. Sebuah warisan budaya yang masih terjaga dengan baik dan layak untuk dihargai serta dikenang. Saya hiburan Jagete alias Ahmad Sufi Jagete, Desa Bawah Mataluo. Sejak dulu saya mulai kerja 12 tahun. 12 tahun itu mulai belajar. Tapi sampai 20 tahun sudah mulai mahir. Umur saya sekarang 66 tahun. Tapi disitulah kehidupan keluarga dan saya sendiri dari kerja. Ada yang ringan, ada yang rumit itu. Seperti patung-patung ini kan rumit. Seperti ukiran itu terlalu rumit. Tapi ada yang ukiran polos. Tapi tidak sama waktunya. Dengan jenis kayunya berbeda juga. Ada yang lunak, ada yang keras. Kalau yang paling cepat ada kayu yang lunak seperti afoa. Pengalaman kayu yang keras itu seperti kayu laban, kayu berua, kayu kafini. Kalau nama-namanya itu ada patung yang disembah. Tapi ada ukiran seperti di dinding itu tanda-tanda dulu di keluarga seperti mahkota. Nah, seperti kalung itu, dulu itu kalung emas. Namanya itu dalam bahasa daerah itu kalung nifatali. Ada anti-anti, hanya 2 sama perempuan dan 1 sama laki-laki. Patung ini patung yang disembah. Tapi namanya adu seraha. Tapi kalau dulu pergi perang disembah dulu ini. Dengan yang satu ini, nah ini, itulah namanya adu nedue. Yang saya bilang tadi apa itu adu nedue, sama artinya penjaga. Ini patung yang untuk mengambil kepala, makanya dia pegang kepala. Adu hore yang berhasil untuk jadi perang, tapi hasilnya ini. Ada kepala, kalau bahasa Nias, binu. Khususnya di desa Bawah Mataluo, Pulau Nias, seni ukir dan pahat adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari yang memancarkan jiwa leluhur Nias. Setiap ukiran pada kayu mengisahkan sejarah dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di sana saya menyaksikan secara langsung bagaimana ia dengan telaten memahat dan mengukir kayu hingga menjadi karya seni yang abadi. Tiap goresan pada kayu bagaikan puisi, menceritakan kisah-kisah lama dan melestarikan warisan budaya leluhur. Tidak hanya itu, saya juga bertemu dengan istrinya Ibu Dimanis yang memiliki keahlian luar biasa sebagai seorang penganyam. Dengan tangan-tangan terampil, ia mengubah daun pandan menjadi dompet, tas, dan karya seni lainnya. Teigu Dimanis, umurku 50 tahun. Halewegu folalau bola-bola, moroi ba balale, ya desa Bawah Mataluo. Halewegu folalau bola-bola, tas atau dompet. Faara bolalau tas 2 minggu, na dope 1 minggu. Jadi hari ini saya keliling di desa adat Bawah Mataluo, bertemu salah satu rumah di Amaina Sufi. Ini di sini sangat menarik banget. Tadi bapak di depan rumah lagi memahat ukiran dari kayu, dan ke dalam rumah melihat banyak karyanya. Ini di belakang saya banyak karya-karyanya, dan juga tadi ada ibu lagi nganyam
Tadi dari anyaman itu tadi dia bikin tas-tas kecil. Ini sangat keren banget sih. Mudah-mudahan karya seni ini, karya asli dari Nias ini ada generasi yang terus melanjutkan dan tetap lestari. Keren banget. Pokoknya nanti kalian harus datang ke Nias, ke Baumatuluo, terus datang ke rumah ini. Banyak sekali ukiran yang bagus dan hasil anyaman yang bagus juga. Karya-karya mereka tidak hanya indah, tetapi syarat dengan makna, mencerminkan kehidupan dan kepercayaan masyarakat Nias yang mendalam. Seni ukir dan pahat di Baumatuluo bukan sekedar kerajinan tangan. Ia adalah bentuk ekspresi spiritual yang mendalam. Setiap detail ukiran, setiap lengkung pahat diciptakan dengan hati-hati dan penuh makna. Di tangan para seniman Nias, kayu yang keras dan kaku diubah menjadi karya yang hidup, penuh cerita dan simbolisme. Bagi masyarakat Baumatuluo, seni ukir dan pahat adalah cara mereka menjaga dan merayakan identitas budaya mereka, menciptakan jembatan antara masa lalu dan masa kini, serta menginspirasi generasi mendatang untuk terus menghormati dan melestarikan warisan nenek moyang mereka. Jadi sekarang kita mau makan siang nih di Baumatuluo. Karena bingung mau makan apa, akhirnya pesan mie ufumi goreng, ufumi rebus. Enak banget. Ada cerita apa nih? Jadi kita ada tugas baru, yaitu Siap mau makan? memungut sayur-sayur dari karnivora. Dia tidak mengkonsumsi sayur, jadi kita pilih-pilih. Setelah tadi dari rumahnya para pengrajin patung dan anyaman, kita mau makan siang dulu. Nanti kita lanjut ke rumah Omo Sewa. Perhatian saya pun tertuju pada sebuah rumah besar berbentuk persegi dengan atap menjulang ke angkasa setinggi kurang lebih 40 meter. Omo Nivolasara Sebuah. Demikian nama rumah besar itu yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti rumah besar yang menjadi pusat orientasi desa. Rumah besar yang tak lain milik raja di desa itu berada tepat di tengah-tengah kampung dan paling besar di antara Omo Hada lainnya. Konstruksi Omo Nivolasara Sebuah sangat unik. Hanya dengan pasak kayu untuk mengikat dan menyambung palang kayu satu dengan yang lainnya, pada bagian bawah rumah disangga oleh kurang lebih 60 tiang yang saling menyilang dan beberapa di antaranya merupakan tiang kayu gelondongan, utuh dan bulat, yang sangat besar tentunya. Konon didatangkan dari luar Pulau Nias, seperti Pulau Telo dan pulau-pulau lainnya yang berada di sekitar Nias. Jadi Omo Nivolasara itu salah satu bentuk ciri-cirinya itu adalah yang paling menonjol adalah ukurannya yang cukup besar. Jadi setiap kabupaten itu memiliki ciri khas tersendiri rumah adatnya. Kalau di selatan, khususnya Kecamatan Vanayama, rumah adatnya itu jauh lebih berbeda dari 3 kabupaten lainnya. Salah satu cirinya pertama adalah ukuran yang begitu besar. Kemudian kedua adalah ada sejenis hewan mitologi yang disebut di orang Nias Nivolasara. Bentuknya itu seperti naga, mirip dengan naga. Nivolasara juga tentu selain ukuran yang begitu besar, di balik itu ada membutuhkan kayu yang sangat banyak, mulai dari kecil hingga sampai yang besar. Salah satunya ini adalah ini namanya ehomo. Nah, ehomo ini kan fondasi utamanya itu. Jadi dimaksimalkan dan diupayakan ukuran itu sangat-sangat besar sekali. Contohnya seperti ini. Itu namanya ehomo. Kemudian pilihan kayunya juga ehomo itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Biasanya yang digunakan dalam kayu ini adalah kayu nangka, terus bahasa lokal di sini manapadana, kemudian beberapa jenis-jenis kayu besi lainnya. Salah satu keunikan sisi lain rumah adat Nivolasara ini sebenarnya bagian di dalamnya ini. Antaranya adalah ada beberapa ornamen hasil pahatan zaman dulu. Itu tanpa sambungan, tanpa lem. Itu memang benar-benar original, langsung menyatu di kayunya. Salah satunya adalah ada hagulaso. Hagulaso ini ada ukiran di situ mulai dari seperti kalung emas, gelang, kemudian anting-anting dan mahkota. Bahkan juga ada di sudut sebelah kanan. Era dulu khas kita di Desa Baumatuluo itu Tuhannya mereka, dewanya mereka. Di situ ada sebuah patung ukiran kecil
dulu itu dijadikan sebagai dewanya mereka. Nah, itu salah satu contoh ukiran yang memang agak-agak sedikit menyeramkan lah, karena memang dulu situ ada Tuhannya mereka menyembah, kemudian sesajen lah di situ. Kemudian ada di belakangnya itu ada dapur umum, tapi dapur umum ini hanya tidak boleh dilakukan oleh masyarakat lokal, tapi hanya kegiatan-kegiatan bangsawan saja yang dilakukan di situ. Salah satu di bagian di dalam Omo Nivolasara itu sendiri. Kemudian ada monyet, kemudian ada taring-taring B2 dan beberapa ornamen-ornamen. Begitu. Itu taring babi itu babi hasil buruan atau gimana? Sejauh ini menurut beberapa informasi itu biasanya hasil dari Gowasa. Gowasa itu lebih tepatnya bahasa Indonesia itu pesta adat yang besar-besaran. Jadi pesta acara besar-besar itu sangat membutuhkan babi yang besar. Jadi semua sekampung atau Bauna itu merayakan bersama dan menikmati hasil-hasil daging tadi. Itu dibagi ratakan sama masyarakat. Saya mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam rumah besar, karena itu bisa melihat keunikan penataan interior yang bisa jadi sudah berubah tapi tidak terlalu banyak. Terdapat ruangan luas yang difungsikan sebagai ruang utama untuk menerima tamu. Lalu di sisi bagian depan yang menyerupai balai panjang, posisinya sedikit lebih tinggi. Di sisi bawah terdapat lempengan kayu besi utuh sebagai ubin. Disitulah biasanya tamu terhormat duduk. Pada sebagian dinding ruangan utama berhiaskan ornamen-ornamen khas Nias yang diukir, serta sebuah tiang penyangga di tengah ruangan yang menyerupai sebuah cawan dilengkapi dengan ornamen ukiran. Pandangan mata lalu saya arahkan ke bagian atas. Terdapat ratusan tengkorak kepala babi yang dipajang berderet di sepanjang langit-langit rumah. Jumlah tengkorak babi di sana konon sudah berkurang jumlahnya karena sebagian besar rusak dimakan usia. Usia Omo Nivolasara Sebuah kini telah lebih dari 400 tahun dan telah dihuni oleh 6 generasi. Dulunya, konon kepala babi ini adalah tengkorak manusia yang dibunuh, entah dari musuh atau dari kelompoknya sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, tengkorak manusia sudah tidak lagi dipasang. Sisi belakang rumah difungsikan sebagai ruang dapur dan kamar-kamar. Terdapat beberapa alat masak dan perabot rumah yang dulu sering digunakan untuk pesta besar yang kini tak lagi digunakan sehingga hanya digantung di dinding rumah. Dan di belakang saya ini ada yang membuat pulau ini sangat terkenal atau mendunia, terutama menasional lah di tanah air kita, adalah ikon Fahombo Batu atau lompat batu di uang 1000 cetakan 1992. Bahkan saya belum lahir. Ini sudah ada di ikon mata uang kita. Betapa bangganya saya bisa datang ke lokasi ini dan masih ada tradisinya yang lompat batu. Keren banget. Berada di kampung Bau Mataluwo seperti berada di zaman batu atau megalitikum. Ini dapat dibuktikan dari banyaknya unsur megalit di kampung ini. Bahkan seluruh permukaan kampung ini tersusun atas batu-batu. Bukti nyatanya terdapat di depan rumah besar milik sang raja. Sebuah meja batu lengkap dengan kursi yang juga dari batu, daro-daro atau harefa. Batu yang menjulang tinggi adalah batu faulu, atau batu tanda menjadi raja. Yang sebelah kanan adalah batu lawo, yang sebelah kiri batu saonigeho. Sementara batu datar adalah batu untuk mengenang kebesaran dan jasa kedua orang raja ini. Bentuk batu-batu ini sangat kental unsur megalitnya. Lompat batu itu sebenarnya dulu adalah pria dewasa yang siap untuk berperang. Bukan melompati batu, tapi melompati pagar desa lawan. Tapi sekarang udah tidak ada peperangan, jadi saat ini dijadikan sebuah tradisi namanya Fahombo Batu. Desa Bau Mataluwo merupakan tempat lahirnya para pelompat batu dari Nias. Tradisi yang pernah ditampilkan dalam uang kertas nominal 1000 keluaran 1992. Orang Nias biasa menyebut tradisi ini sebagai Fahombo Batu. Tradisi lompat batu atau Fahombo Batu di Nias adalah salah satu warisan budaya yang paling ikonik dan penuh makna. Berakar dari sejarah panjang masyarakat Nias, tradisi ini dulunya merupakan latihan bagi para pemuda untuk melompati pagar desa lawan saat perang antar suku.
Kemampuan melompati batu setinggi 2 meter ini menjadi simbol keberanian, di mana hanya mereka yang berhasil dianggap layak menjadi prajurit untuk perang pada saat itu. Namun, ada kesalahpahaman yang sering muncul di beberapa artikel media tentang tradisi lompat batu nias. Beberapa sumber salah mengartikan bahwa tradisi ini merupakan syarat bagi seorang lelaki dewasa untuk menikah, bahwa hanya mereka yang berhasil melompati batu yang diperbolehkan menikah. Ini adalah informasi yang keliru dan sangat salah. Pada kenyataannya, di desa Bau Mataluo tidak semua lelaki mampu melompati batu ini, dan banyak dari mereka yang sudah menikah dan memiliki anak tanpa harus melalui tradisi ini. Lompat batu sebenarnya adalah sarana latihan bagi para pemuda yang dipersiapkan untuk menjadi prajurit perang antar desa. Tradisi ini menguji ketangkasan dan keberanian, bukan sebagai penentu status pernikahan. Penting untuk memahami bahwa lompat batu adalah warisan budaya yang lebih berfokus pada kesiapan fisik dan mental sebagai bagian dari persiapan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat Nias pada masa lalu. Perkenalkan, nama saya Sylvester Putra Fau. Saya salah satu pelompat dari desa Bau Mataluo. Saya mulai tertarik di lompat batu ini dari kelas 1 SMP. Kalau lompat batu ini yang paling baik kita dengar sih dari kakek-kakek kita, katanya lompat batu ini sengaja dulu dibuat untuk para pemuda untuk kesiapan untuk perang, Bang. Soalnya kan dulu antar kampung kan sering perang. Jadi setiap kampung itu dulu kan sering memagari kampungnya supaya musuh itu nggak bisa masuk. Jadi inisiatif dari tokoh-tokoh kita sini membuat lompat batu itu supaya jika nanti suatu saat nanti para pemuda sini nggak bisa keluar karena di pagar, mereka bisa melompati pagar tersebut nanti. Makanya lompat batu ini dibuat. Waktu saya pertama lompat batu ini, saya sih memang nggak langsung di batunya. Kita ada sini dari bambu kayak gitu, Bang. Jadi bambu itu nanti ada mungkin setinggi 2 meter. Jadi kita coba mulainya dari 1 meter dulu. Jadi kalau udah lewat nanti 1 meter, baru kita tambah ketinggiannya lagi 1,5 meter. Baru nanti 1 meter sampai 2 meter nanti, Bang. Kalau untuk saya sendiri sih, kalau persiapannya sebelum saya berangkat ke, apalagi kalau ke kampung lain kan, saya izin dulu kepada, ya contohnya sebab ketua adat sini, saya izin dulu. Jadi nanti saya diberi arahan dari bapak tersebut nanti yang tempat saya berpamitan. Rasa deg-degan sih pasti ada, Bang. Soalnya satu dulu yang kita hadapi batu, Bang. Batu ya, walaupun kita rasa ada deg-degan tapi ya tergantung lagi nyali, Bang, sama mental, Bang. Soalnya kalau mental kita udah sempat gak stabil atau udah down, mending gak usah loncat, Bang. Soalnya nanti resikonya tinggi. Selama saya melompat sih, saya udah pernah mengalami kecelakaan sih, 2 kali. Saya mengalami kecelakaan dan di belakang saya juga ada yang kecelakaan teman sendiri yang paling parah waktu itu pas dia loncat jari jempolnya patah, Bang. Tulang jempolnya itu keluar, Bang. Dan kedua adik kami, ya ibarat junior kami lah. Waktu kami loncat waktu itu dia nabrak batu. Langsung ini memar sama yang sini. Jadi resiko lompat batu ini memang sangat besar. Jadi kita nggak bisa menganggap sepele. Apalagi dari dulu kan lompat batu ini dibuat bukan untuk permainan. Jadi kalau dibilang sakral ya memang sakral. Selama saya lompat kadang kan video saya sering diupload baik di Facebook, YouTube ataupun TikTok kan. Ya kadang ada juga sih yang mensupport dan ada juga sih yang seperti apa ya kayak menganggap sepele. Lompat batu ini katanya mereka bisa lompat itu gara-gara ada tumpuannya. Ya memang ada tumpuannya, tapi nggak sembarangan orang yang bisa loncat. Kami aja yang memang dari sini udah para pelompat, nggak satu kampung ini bisa lompat. Kami sini tinggal 5 orang yang bisa lompat. Jadi nggak semua para pemuda desa Bau Mataluo bisa lompat. Paling tinggi dulu para pelompat desa Bau Mataluo ini paling banyak cuma 12. Dari berapa ribu penduduk sini, cuma 12. Jadi memang nggak sepele, memang lompat tinggi sama lompat batu ini memang beda, memang pasti beda. Tapi kalau kami sih bukan sombong sih ya. Kalau kami adu kami sama pelompat tinggi yang udah masuk cabang olahraga itu mungkin kalau kami tes
tanpa latihan yang agak lama mungkin kami bisa sih, walaupun gak seperti apa para atlet itu sendiri. Tapi kalau atlet dicoba langsung di lompat batu ini, bukan sombong sih, tapi saya yakin pasti nggak bisa. Untuk apa juga menyepelekan Bang, yang namanya juga kan tradisi kita orang Indonesia ya Bang. Marilah kita lestarikan, sama-sama kita setiap kampung itu kan ada budayanya masing-masing. Jadi marilah kita saling mensupport aja. Pesan saya sih ya yang paling utama sih, lompat batu ini udah menjadi tradisi kita di Desa Bau Mataluo ini yang sudah dikenal oleh masyarakat bahkan sampai mendunia. Jadi buat harapan saya pada junior-junior kami yang ingin melanjutkan lompat batu ini, marilah berlatih dengan baik. Jangan sampai lompat batu ini musnah. Soalnya ini juga yang menjadi daya tarik wisatawan datang ke sini karena lompat batu ini. Jadi kan orang sana kan bertanya-tanya lompat batu kayak mana. Jadi kalau kami nanti udah nggak ada, ya maunya ada kita ini adalah generasi penerusnya dari bawah. Jadi kalau ingin mau latihan, kami sebagai senior akan membantu trik-triknya kayak mana, cara jalannya kayak mana. Pasti kami akan bantu sampai lompat batu ini nggak musnah lah. Baik, sekian dari saya Sylvester Putra Fau mengucapkan Yahoo! Usia pria yang mengikuti lompat batu ini dimulai dari 10 tahun. Tak hanya asal lompat, tetapi ritual ini dilakukan secara serius. Saat lompat batu harus mengenakan busana ala pejuang Nias. Untuk batu yang akan dilompati berbentuk monumen piramida dan bagian atasnya datar. Tingginya tak kurang dari 2 meter dengan lebar sekitar 1 meter. Bukan hanya melompati batu, mereka juga harus bisa mendarat dengan sempurna karena jika salah teknik yang ada malah cedera otot bahkan patah tulang. Sebuah tantangan yang tidak mudah ditaklukkan. Batu ini ada di setiap desa adat Nias, dahulu berfungsi sebagai sarana latihan bagi para pemuda yang bersiap untuk ikut perang antar desa. Jadi seperti yang dibilang Bang Putra tadi, salah satu pelompat batu yang menjadi juara bertahan saat acara-acara tradisi, lompat batu ini nggak bisa langsung ke lompat batu yang utama. Semuanya berawal dari sini nih, seperti anak-anak kecil di sini sedang berlatih untuk belajar lompat batu karena lompat batu ini sudah menjadi tradisi dan atraksi. Kalau dulu adalah dijadikan media untuk berlatih, lompat pagar desa musuh. Tapi sekarang karena sudah tidak ada peperangan, lompat batu ini sudah menjadi tradisi yang terus diwariskan untuk generasi terus-menerus. Bentuknya adalah ini, anak-anak kecil ini sedang berlatih di belakang saya, pakai tiang yang ada ukurannya, terus ditinggikan, mereka terus berlatih. Semoga tradisi ini terus terjaga, terus lestari, dan sampai cucu saya masih bisa banyak orang yang akan menyaksikannya. Nias istimewa. Menariknya, semangat latihan ini sudah ditanamkan sejak kecil. Anak-anak di desa berlatih setiap sore menggunakan 2 tiang kayu yang tingginya bisa diatur. Sebelum akhirnya mereka siap melompat di batu sesungguhnya. Latihan ini menjadi bagian penting dari tradisi, menyiapkan generasi berikutnya untuk mewarisi keberanian dan keterampilan yang telah lama menjadi bagian dari budaya Nias. Kebetulan baik yang dewasa maupun anak-anak di Desa Bau Mataluo sedang giat berlatih lompat batu, mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba Fahombo Batu di desa sebelah, yaitu di Desa Adat Hilisimaitane. Di sana, sebuah festival budaya tahunan akan digelar, menampilkan berbagai atraksi yang memukau. Festival ini menjadi ajang perayaan budaya di mana tradisi dan seni Nias ditampilkan dengan penuh kebanggaan. Hilisimaitane akan menjadi pusat perhatian, tempat di mana warisan leluhur hidup kembali melalui tarian, musik, dan tentunya lompat batu yang mendebarkan. Persiapan yang penuh semangat ini mencerminkan betapa pentingnya menjaga dan merayakan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Seru banget anak-anak di sini, tidak ketagihan dengan gadget dengan di ibu kota atau di daerah saya. Di sini mereka asik dengan permainan tradisionalnya, atau itulah yang warisan dari nenek moyang, Fahombo Batu. Hari terakhir kita ke Hilisimaitane mau melihat pamadaya harimau sama tari perang. Akan menjadi penutup perjalanan kali ini. Dan sekarang kita nambah personil nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, 8 orang. Kita akan perang ke Hilisimaitane. Let's go.
Tujuan utama saya datang ke Pulau Nias adalah berkunjung ke desa adat Hilisi Maetane untuk melihat festival budaya yang digelar setiap tahunnya. Festival budaya desa Hilisi Maetane di Nias adalah sebuah perayaan tahunan yang merayakan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Nias. Festival ini menjadi ajang penting bagi masyarakat setempat untuk menampilkan warisan leluhur mereka sekaligus menarik perhatian wisatawan yang ingin merasakan keunikan budaya Nias secara langsung. Sekarang kita sudah berada di desa adat Hilisi Maetane Village. Desa adat yang akan merayakan budaya dari mulai loncat batu, tari-tarian, dan segala macam. Kita akan melihatnya lebih dekat acara adat di sini. Gokil. Sembari menunggu gelaran festival dimulai, saya diberi kesempatan untuk mampir ke rumah kepala suku generasi kelima di desa Hilisi Maetane. Rumah-rumah yang di lain. Ini usia rumahnya udah berapa tahun? 417 tahun. Dasarnya 417 tahun. Nenek generasi keberapa? Kelima, kakek. Kelima. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ah, itu mamanya kakek yang punya ini. Itu mamanya. Nama saya Samsiar. Samsiar. Ya, sebab dulunya Muslim kami di Aceh. Oh, dulu dari Aceh. Sebab mantan orang tua saya mantan polisi. Makanya kami di Aceh tadi. Jadi Muslim dulu. Rumah yang saya kunjungi ini bukan sembarang rumah. Usianya sudah lebih dari 400 tahun. Berdiri kokoh sebagai saksi bisu sejarah panjang desa ini. Di dalamnya, saya bertemu dengan Ibu Samsiar, istri dari kepala suku generasi kelima, yang dengan ramah menyambut saya. Ibu Samsiar bercerita banyak hal tentang kehidupan desa, tradisi dan warisan leluhur yang masih mereka jaga. Sambil bercerita, ia memperlihatkan pakaian tradisional yang terbuat dari kulit kayu, baju perang, dan aksesoris yang menggambarkan kekayaan masa lalu. Di dalam rumah ini, setiap sudutnya seperti menyimpan kenangan berharga, membuatnya terasa seperti museum yang hidup. Melihat semua itu, saya merasa seperti diangkut kembali ke masa lampau. Menyaksikan secara langsung bagaimana kebudayaan Nias yang kaya terus dijaga dan dilestarikan dengan penuh kebanggaan. Oke, kebetulan hari ini saya berada di Hilisi Maetane, salah satu desa adat yang berada di ketinggian ini di daerah Nias Selatan. Banyak acara tradisi yang akan dipersembahkan di sini setahun sekali. Jadi saya rela jauh-jauh dari kota Bandung datang ke sini untuk mengabadikan kekayaan Indonesia yang ada di Pulau Nias. Nanti bakal banyak ditampilkan mulai dari Fahombo, itu yang paling terkenal sampai seluruh dunia karena itu menjadi salah satu ikon yang berada di uang kertas 1000 tahun 92. Kalau kalian tahu, di situ ada gambar atau lukisan loncat batu yaitu dari Nias. Setelah acara dibuka resmi oleh pemerintah setempat, selama festival ini berbagai atraksi menarik akan disajikan. Pertama adalah yang paling saya tunggu-tunggu, yaitu Fahombo Batu atau lompat batu. Ini merupakan salah satu acara utama dalam festival ini, di mana para pemuda menunjukkan keberanian dan ketangkasan mereka dengan melompati batu setinggi 2 meter. Tradisi ini tidak hanya memukau, tetapi juga penuh makna sejarah. Oke kawan-kawan, jadi ini saya sedang melihat atraksi Fahombo, salah satu tradisi yang sebenarnya dulu digunakan adalah sebagai sarana untuk perang. Si Fahombo ini adalah untuk latihannya. Jadi dulu batu tumpuannya itu adalah punggung kawannya, yang tujuannya adalah nantinya kalau perang kan kita akan loncat pagar desa lain. Nah sekarang ini udah dijadiin atraksi wisata dan tradisi mereka. Loncat batu ini gila, keren-keren banget. Dari anak yang kecil sampai yang dewasa itu loncatannya bukan main. Kayaknya saya kalau nyoba nyangkut ini udah pasti nih patah nih. Jadi ini gila, keren parah. Selain apa ya, selain fisiknya yang kuat, skill sih. Skill anak-anak Nias ini gokil parah. Lomba Fahombo Batu ini dibagi menjadi 2 kelas, yaitu untuk anak-anak dan dewasa. Fahombo Batu anak-anak menjadi pembuka lomba Fahombo Batu di desa Hilisi Maetane, membawa semangat dan kegembiraan yang luar biasa.
Ketinggian batu untuk anak-anak tentu berbeda dengan yang dewasa. Namun tantangan dan maknanya tetap sama, menguji keberanian dan ketangkasan mereka. Nah, kebetulan cucu dari Ibu Samsiar, istri dari kepala suku generasi kelima ini, ikut serta dalam lomba ini. Saya berkesempatan mengikuti persiapannya sejak dari dalam rumah. Dengan penuh antusias, saya menyaksikan bagaimana orang tuanya membantu mengenakan baju adat tradisional Nias yang lengkap, memberikan wejangan dengan lembut, menanamkan semangat juang dan kebanggaan akan warisan leluhur. Saat bocah itu melangkah keluar rumah, semangat dan percaya dirinya terpancar jelas. Meskipun mereka masih muda, semangat dan keberanian yang ditunjukkan oleh anak-anak saat melompati batu setinggi lebih dari 1 meter sungguh mengesankan. Lomba ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang melatih keterampilan dan keberanian sejak dini, mempersiapkan mereka untuk menjadi penerus tradisi lompat batu yang ikonik. Suara sorak-sorai dan dukungan dari keluarga dan tentunya warga desa yang berkumpul di sekitar batu membuat suasana semakin meriah dan penuh semangat. Kemudian dilanjut Fahombo Batu Dewasa. Ini adalah puncak dari perayaan budaya yang penuh semangat, diikuti oleh peserta dari berbagai desa. Kompetisi ini mempertemukan para pemuda terbaik yang siap menunjukkan ketangkasan dan keberanian mereka saat melompati batu setinggi 2 meter. Dan ketinggiannya akan terus bertambah sampai mendapatkan pelompat tertinggi, itulah pemenangnya. Dan juga tentunya pendaratan yang sempurna. Suasana di sekitar arena begitu hidup dengan sorak-sorai penonton yang memadati desa, mendukung para peserta dengan penuh antusias. Setiap lompatan disambut dengan kegembiraan dan tepuk tangan yang meriah, menciptakan atmosfer yang penuh energi dan kebanggaan. Lomba ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang menjaga dan menghormati tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, jadi sebentar lagi akan ada pertunjukan tari kreasi. Ini tari kreasi ini sangat unik. Nanti akan ada perwakilan dari berbagai sekolah, dari mulai SD, SMP, SMK. Dia akan membawakan tarian-tarian yang koreonya udah disusun sedemikian rupa dengan pakaian khas Nias. Nanti mereka akan tampil satu persatu mewakili sekolahnya, keren banget. Terus juga akan ada ini fashion show atau karnaval pakaian yang unik-unik. Selain atraksi Fahombo Batu yang mendebarkan, pagelaran festival budaya di Hili Simaitane juga menampilkan beragam tarian kreasi dari perwakilan setiap daerah di Pulau Nias. Dari anak-anak yang ceria hingga orang dewasa yang penuh semangat, semua ikut memeriahkan dengan gerakan yang lincah dan penuh makna. Bahkan ada penampilan istimewa dari Pulau Telo yang hadir untuk menunjukkan tarian khas dari daerah mereka, membawa warna baru ke dalam festival ini. Setiap pertunjukan dinilai oleh juri menjadikan festival ini tidak hanya sebagai perayaan, tetapi juga sebagai ajang kompetisi yang menampilkan yang terbaik dari setiap daerah. Festival ini adalah salah satu yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang, baik penduduk lokal maupun turis dari mancanegara. Antusiasme para pengunjung terlihat dari wajah-wajah kagum dan tepuk tangan yang tiada henti, menunjukkan betapa kaya dan beragamnya budaya di negeri ini. Merinding rasanya bisa menyaksikan begitu banyak keindahan budaya bersatu dalam satu panggung besar yang merayakan Nias dengan penuh kebanggaan. Sembari istirahat siang, Yoga mengajak kami singgah ke rumah seorang mantan panglima perang, seorang tokoh yang dihormati di desa. Dengan suasana yang tenang dan penuh rasa hormat, beliau berbagi banyak cerita menarik tentang sejarah lompat batu, famodaya harimau, hingga tarian perang. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menghidupkan kembali masa lalu, membawa kami menyusuri jejak-jejak sejarah Nias yang penuh dengan keberanian dan tradisi. Mendengarkan cerita-ceritanya, kami semakin memahami betapa dalamnya makna di balik setiap tradisi dan bagaimana warisan ini terus dijaga oleh generasi penerus. Oke, jadi ini di depan saya sudah ada hewan mitologi yang akan dijadikan
sebagai patung harimau yang akan diarak dalam ritual Famodaya Harimau. Ini tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yang di sini. Nanti hewan ini akan diarak sama orang-orang di desa keliling-keliling. Tujuannya adalah untuk tolak bala apapun dan segala tentang hukum adat. Nih, hewannya menyerupai harimau. Inilah pertunjukan Famodaya Harimau. Salah satu momen yang saya tunggu-tunggu dan begitu sakral adalah Famodaya Harimau, sebuah ritual tolak bala dan penetapan hukum-hukum adat yang berlaku di Desa Hilisimaitane dan daerah sekitarnya. Dalam ritual ini, doa-doa kuno yang disebut foere dilantunkan dengan hikmat, menciptakan suasana yang penuh dengan kekuatan spiritual. Puncak dari ritual ini adalah pengarakan patung Lawolo Fatau atau hewan mitologi yang berupa harimau, diiringi oleh prajurit-prajurit desa yang berpakaian lengkap, menambah kesan megah dan sakral. Patung ini melambangkan perlindungan dan kekuatan yang dipercaya mampu menolak bala dan menjaga kedamaian desa. Atraksi ini yang merupakan paduan antara kepercayaan, tradisi, dan seni dapat disaksikan di Desa Hilisimaitane. Melihatnya secara langsung memberikan pengalaman yang mendalam, seolah menghubungkan kita dengan nilai-nilai leluhur yang masih hidup dan dihormati hingga hari ini. Yang membuat saya lebih terharu, merinding, selain saya melihat tari kecak yang di Bali, ada juga di Pulau Nias nih yang membuat saya merinding, yaitu Famodaya Harimau, di mana pertunjukan itu dilakukan sebagai bentuk ritual penebus dosa dan juga bisa dilakukan sebagai tolak bala masyarakat-masyarakat kampung adat yang dilakukan 7 tahun sekali. Saya sering mendapat berita atau info kalau di media ataupun orang-orang di luar sana katanya Nias masih rawan, Nias orangnya jahat. Kalian salah. Saya sudah membuktikan sendiri bahwa Indonesia itu ramah, terutama masyarakat Nias. Saya datang walaupun saya tidak kenal, tetap disambut dengan baik. Jadi kawan-kawan yang mau datang ke Pulau Nias, datang selagi tradisinya masih ada, ombaknya masih tinggi. Siapa tahu, kita tidak tahu alam nanti berkata lain, ataukah terjadi sesuatu ataupun tradisinya sudah hilang. Maka dari itu kawan-kawan yang pengen datang ke Pulau Nias segeralah datang, dan semoga tradisi ini tetap lestari, tetap terjaga sampai anak cucu nanti. Terima kasih. Sekian laporan dari Arah Indonesia, Pulau Nias. Perjalanan kami ke Pulau Nias berakhir dengan kekaguman dan rasa syukur yang mendalam. Festival budaya yang kami saksikan dengan beragam atraksi yang memukau membawa kami pada perjalanan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Dari kehebatan Fahombo Batu yang memukau hingga keagungan Famodaya Harimau yang sakral. Setiap momen dalam festival ini adalah cerminan dari kekayaan budaya yang telah terjaga dengan penuh kehormatan. Menelusuri setiap atraksi mulai dari tari perang yang menggugah semangat hingga pengarakan patung Lawo Fatau yang mistis. Kami merasakan betapa dalamnya akar budaya Nias. Suasana festival yang hidup dan penuh semangat menegaskan betapa pentingnya tradisi dan bagaimana mereka terus menghidupi komunitas. Dengan hati yang penuh, kami meninggalkan Pulau Nias dengan kenangan indah tentang bagaimana budaya yang kaya ini terus dilestarikan dan dirayakan. Setiap pertunjukan dan cerita yang kami saksikan adalah bagian dari warisan yang harus dijaga dan dihargai. Perjalanan ini bukan hanya sebuah eksplorasi budaya, tetapi juga sebuah pengingat tentang betapa berharganya untuk terus merayakan dan memahami keanekaragaman budaya yang ada di dunia kita.